Halo Drakor Mania, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas Anda. Ketemu lagi dengan saya, Jujun Junaidi. Kembali saya akan rangkum sebuah drama romantis berjudul Bisnis Proposal episode ke-10. Di episode sebelumnya, Shin Hari dan Taemo kena gap oleh Kakek Dago, dan apakah Kakek Dago akan marah? Daripada nebak-nebak, mending langsung tonton aja alur ceritanya. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, cek linknya di deskripsi ya. Di episode sebelumnya, Shin Hari dan Taemo bermaksud melanjutkan kencannya sehabis makan malam bersama temannya Shin Hari. Namun tiba-tiba kakek Dago muncul di sana dan menanyakan apa yang dilakukan oleh seorang presidir menemui pegawainya malam-malam sambil sembunyi-sembunyi. Awalnya Taemo mencoba menjawabnya, namun kakek Dago meminta Shin Hari untuk menjawabnya. Gelagapan deh Shin Hari karena bingung gak tahu harus menjawab apa. Dan itu membuat kakek Dago semakin curiga, apalagi sikap Shin Hari yang selama ini selalu menutupi wajahnya jika pas berpapasan di kantor. Beruntung sekali teman Shin Hari malah balik lagi ke kafe untuk mengambil ponselnya Yejin yang ketinggalan. Melihat kakek Dago ada di sana, Bu Yeo dan Pak Gie memberitahu kakek Dago bahwa mereka semua sebelumnya makan bersama dengan Taemo, di mana Taemo lah yang mentraktir makan untuk memberi semangat tim pengembangan produk. Adapun Shin Hari, daripada terus ditanya oleh kakek Dago, Shin Hari segera pamit permisi untuk pulang. 그럼 저도 이제 그만 가보도록 할까요? 회장님. 그래. 내까지 비밀로 할 게냐. 시켜서 구두까지 보냈다며? 공 숨겨 이놈아. 숨기려는 게 아니라요. 못하니까 허락했던 거야. 곧 소개시켜드리겠습니다. 그러니까 전 대체 어떤 여자길래? Keesokan harinya, Shin Hari nampak mendatangi rumah Yoon Seo, di mana Yoon Seo tidak berani masuk ke kamarnya karena ada kecoa yang sangat dibencinya. Shin Hari heran kenapa Yoon Seo tidak meminta bantuan kepada Sung Hoon. Lalu Yoon Seo bercerita tentang Sung Hoon yang menggantikan Taemo saat kencan buta dengan Yoo Jeong. Yoon Seo nampaknya kesal sekali, tetapi dia lebih kesal karena Sung Hoon hingga saat ini belum juga menghubunginya. Dan daripada tambah kesal, Yoon Seo mengajak Shin Hari untuk makan pangsit. Namun belum sempat mereka masuk ke dalam kedai, mereka malah melihat Sung Hoon dan Taemo pergi bersama naik mobil. 속 터진다는 얘기하니까 만두 땡기지 않냐? 왜? 부를까? 아니, 됐어. Karena penasaran, Yoon Seo mengajak Shin Hari untuk membuntuti mereka. Di dalam taksi, Yoon Seo terus uring-uringan kepada Sung Hoon karena alih-alih menyelesaikan masalahnya, dia malah asik main dengan Taemo. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah panti asuhan anak. Dan saat Yoon Seo masuk ke dalam rumah itu, dia melihat Sung Hoon dan Taemo menemui seorang wanita setengah baya yang belum dikenalnya. Karena masih kebingungan mau ngomong apa, ibunya Sung Hoon langsung menyapa Yoon Seo yang diperkenalkan oleh Sung Hoon sebagai pacarnya. 차 실장님, 그게 사실은 제 여자친구예요. 아, 그래. Setelah tahu perempuan itu adalah ibunya Sung Hoon, Yoon Seo langsung menyapanya dengan sangat ramah. Ibunya Sung Hoon lalu bercerita tentang kejadian di restoran kemarin. Karena sebenarnya Sung Hoon saat itu bermaksud memperkenalkannya dengan Yoon Seo. Segera saja Yoon Seo menyampaikan permintaan maafnya karena tidak tahu ibunya juga datang di sana. Kemudian ibunya Sung Hoon bercerita tentang masa kecil Sung Hoon dan Taemo, di mana waktu itu orang tua Taemo sering datang memberikan bantuan ke panti asuhan. Dan karena seringnya bertemu dengan Taemo, mereka berdua jadi akrab. Bahkan sejak SMP, Sung Hoon tinggal di rumah Taemo dan sekalipun orang tua Taemo sudah tiada, Taemo tetap meneruskan memberikan bantuan ke panti asuhan itu. 아가씨 안녕하세요. 태우 이번에 고등학교 입학하는 형 누나들 입학 선물. Sebenarnya Sung Hoon sifatnya sangat tertutup, makanya ibunya kaget saat dia mau memperkenalkan pacarnya. Yoon Seo nampak mulai akrab mengobrol dengan ibunya Sung Hoon. Mendengar cerita dari ibunya itu tentang Sung Hoon, selanjutnya Yoon Seo pun bercerita hal-hal yang belum dia ceritakan kepada Sung Hoon. Seperti saat ini dia punya utang 20 juta won dan golongan darahnya yang sangat jarang yaitu BRH negatif dan lain-lain tentang orang tuanya yang sudah bercerai. 미안해요. 내 얘기 이런 식. 아빠한테 두 손 들긴 싫고 생활비는 생각. 그리고 나 RH 마이너스 B형이에요. 또 내가 말 안 한 게 뭐가 있더라. 언젠가 우리 서로 이런 시시콜콜한 얘기 이런 차림으로 어머님 우리 이게 뭐야.
지금도 이뻐요. 내 눈엔 세상에서 제일. Sementara itu, Taemo dan Shinhari juga nampak bahagia dengan perasaan cintanya mereka sekarang. Akhirnya mereka bergembira bersama bermain basket dengan anak-anak di panti asuhan itu. 그랬어요? 난 몰랐네. 뭐 어때요? 내 여자친구 내가 아는 건데. 아리 씨가 용기 나면 그때 말씀드려요, 우리. 빨리 와, 같이 가자. 가쁘네. 아, 그러게요. 실은 그렇게 뛰고도 저렇게 뽀송뽀송한데. Tapi tiba-tiba Shinhari mendapat kabar insiden tentang adiknya yaitu Hamim yang mengambil semua uang di laci kasir kedainya untuk bermain dengan temannya. Mereka berempat kemudian nampak sudah berada di rumah Shinhari. Sementara Shinhari yang masih emosi dengan kelakuan adiknya, Taemo malah asing melihat-lihat foto Shinhari saat kecil yang katanya imut banget. Taemo kemudian meminta Shinhari memberikan fotonya itu kepadanya. Karena seharian ini belum makan, Shinhari kemudian menawari mereka makan bersama di kedainya. Namun tiba-tiba saja ada satu pengunjung kelaparan yang terus memaksa untuk dilayani makan, padahal kedai itu sedang tutup. Shinhari sendiri jadi bingung. Namun Taemo melihat tidak ada salahnya melayani satu pengunjung dan siap membantu. Namun ternyata pengunjung itu datang bersama teman-temannya yang ternyata juga lumayan banyak. Ya sudah deh terlanjur. Akhirnya Taemo, Sunghun, dan Yunseo membantu menyiapkan makanan. 누구 코에 붙여? 잠깐만. 저기 일단 골고루 10마리부터. 일단 내 자리 잡고. 네, 승민이요. 일단 피자도 나왔습니다. Saat itulah Yunseo juga jadi tahu bahwa Sunghun dan Taemo pernah bekerja sebagai pelayan di restoran di Amerika. Demikian juga dengan Taemo yang juga tertarik dengan racikan bumbu ayam yang dibuat oleh Shinhari. Sampai akhirnya pengunjung itu pun pulang. 아직 멀었어? 밖에 손님들. Dan saat Yunseo berada di luar, Taemo tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf karena telah meminta Sunghun pergi ke kencan butanya. Namun Yunseo malah meminta Taemo memberinya sogokan dan Taemo pun memberikan sesuatu di ponselnya kepada Yunseo. 로 영혼을 갈아 넣든 뇌물을 끼워 넣든 뭐. 이거면 될까요? Selanjutnya, saat baru saja mereka hendak makan, tiba-tiba Shinhari malah menumpahkan minuman kalengnya ke baju Taemo. Shinhari pun membawa Taemo ke kamarnya untuk berganti baju dengan baju adiknya. 이걸로 갈아입어. 벗어요, 갈아입어요. 나 벗는 거. 아유, 뭐가 보고 싶어요. 아니, 한입 하고. 아니야, Dan tiba-tiba tanpa diduga orang tua Shinhari ternyata pulang lebih cepat, yang tentu saja membuat Yunseo dan Sunghun sangat kaget. Sebenarnya buat Yunseo tidak ada masalah karena dia langsung memperkenalkan Sunghun sebagai pacarnya. Namun yang jadi masalah adalah Shinhari yang saat itu masih berada di kamar bersama dengan Taemo. Sehingga Yunseo segera keluar untuk mencegah emaknya Shinhari masuk ke dalam rumahnya dan mengajaknya langsung untuk makan di kedai sambil berteriak bahwa emaknya Shinhari sudah pulang. Tentu saja Shinhari kaget dong, lalu meminta Taemo untuk sembunyi di kamarnya. Sementara Shinhari dan Yunseo terus mengajak ngobrol orang tuanya Shinhari sambil mencegah mereka masuk ke rumahnya. 데이트도 못했겠네. 아닙니다. 성훈 씨? 차성훈 씨? 네, 차성훈. 네. 연결해줘서? 아니, 둘이 옆집 살아, 이웃 사촌. 피곤하면 너 먼저 가서 쉬든가. 안 피곤해, 안 피곤해. 안 부럽다고 소문났던데. 세상에. 둘째 딸내미 남친한테 술도 한 잔 받아먹고. 학교 때 전화 왔거든요. 해주신 밥 진짜 맛있었는데 제가 그때 이후로 계속 와서 빌붙었잖아요. Dan saat minuman di meja itu habis, emaknya Shinhari menanyakan tentang minuman tradisional yang didapat Shinhari saat menerima penghargaan di kantornya, yang justru disimpannya di kamar Shinhari. Ayah Shinhari pun tiba-tiba langsung menuju ke kamar Shinhari untuk mengambilnya. Ya, panik deh semuanya. Untungnya Taemo sudah sembunyi di dalam lemari. 그치? 금방
안 끝날 것 같은데요. Selanjutnya, Shinhari berusaha untuk membawa Taemo keluar dari rumahnya. 나가요. 근데요. 아버지는 저와 함께 제잔 한번 받으시죠. Setelah berada di luar, masalah muncul lagi saat Hamim, adiknya Shinhari, juga baru saja pulang. Dan bukannya langsung masuk, dia malah terpesona dengan mobil Taemo yang mewah itu. Jadinya ketahuan deh oleh Hamim yang juga sangat kaget saat melihat bajunya ternyata sedang dipakai oleh Taemo. 언제 이런 거 사보냐. 저는 하민아, 내가 설명해줄게, 잠깐만. 뭔데 우리 누나랑 같이 있어? 야, 뭐 자식이야, 사장님한테. Terpaksa Taemo akhirnya mengaku sebagai presidir GoFood sekaligus pacarnya Shinhari. Shinhari lalu meminta Hamim untuk menjaga rahasianya untuk sementara. 완전 못 받고 지찍 나으시네 우리 매형. 못하나 사입어요. 차남. 대박. 감사합니다 매형. 알겠어요. 들어가요. 들어가요, 아리씨. 조심히 들어가. 하민아. 그럼 나도 매형 일 비밀 내줄게. 오케이? 넌 왜? 아니 재벌가에서 우리 같이 평범한 집. 아이들이 쉬운 줄 아냐. Sementara itu, ayahnya Yunseo yang menyuruh seseorang untuk mengawasi Yunseo akhirnya mengetahui hubungan anaknya dengan Suwon. 강태모하고 잘해버렸더니 비서놈을. Keesokan harinya, Shinhari nampak menemui Yura yang memintanya untuk bertemu. Yura mulai mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sangat membenci Shinhari. Bahkan sejak 7 tahun yang lalu saat Shinhari bilang menyukai Minwoo, Yura malah ikut menyukai Minwoo sampai akhirnya mereka berpacaran. Namun karena Shinhari selalu ada di dekat Minwoo, jadinya perhatian Minwoo malah lebih banyak kepada Shinhari. Dan saat Yura berbicara tentang perselingkuhannya, kebetulan Minwoo juga datang ke kafe itu sehingga dia mendengar ocehan Yura kepada Shinhari. Shinhari pun jadi marah mendengar ocehan Yura itu dan langsung pulang. Saat itu dia juga melihat Minwoo sudah berdiri di sana, tapi Shinhari terus berlaru pergi. Minwoo lalu mengejar Shinhari dan menanyakan maksud perkataannya kepada Yura. Tetapi Shinhari malah meluapkan amarahnya kepada Minwoo yang dianggapnya salah besar kepada Yura dan dirinya. Karena berhubungan dengan Yura, tapi malah lebih memperhatikan dirinya. 방금 전에 한 말. 미안하다, 하리야. 나한테 사과하지 말고 가서 유라한테 사과해. Karena sedang kesal dengan kejadian tadi, Shinhari lalu menelepon Taemo untuk meredakan kekesalannya dan mengajak Taemo untuk berkencan sungguhan besok sepulang kerja. 내일 퇴근하고 제대로. Keesokan harinya setelah pulang kerja, Shinhari dan Taemo nampak pergi berkencan. Namun karena cuaca hujan, Shinhari mengajak Taemo untuk pergi naik kereta api saja, dengan alasan tidak macet dan lebih bebas berbaur dengan orang-orang. 어떤 데이트 있었는데. 나 그거 할래요. Taemo sendiri baru pertama kali itu naik kereta api. 고마워요. 처음이에요? 나랑 지금? 우주 끝, 대학이 서쪽 끝이었어요. 영서랑 어느 날 둘이 타고. Shinhari lalu mengajak Taemo ke tempat yang ingin dikunjunginya bersama Taemo, berjalan sambil bergandengan tangan menuju ke toko bunga dan melihat-lihat bunga yang ada di sana. Taemo nampaknya cukup paham keinginan Shinhari itu, sehingga dia membelikan satu buket bunga cantik untuk Shinhari. 이름이 뭐가 중요해요. 그런 변함이 없으니까. 이게 이렇게 비 오는 날씨에 꼭 먹어줘야 되는 음식이 있거든요. Selanjutnya, Shinhari mengajak Taemo makan panganan yang sangat lezat dimakan saat cuaca hujan seperti saat itu. Dan saat Taemo mulai tertarik dengan makanannya, Shinhari malah menegurnya agar melupakan dulu pekerjaannya dan memintanya untuk lebih fokus pada kencannya mereka berdua saat itu. Dan saat hujan turun semakin deras, membuat Shinhari jadi sedikit khawatir dengan trauma masa kecilnya Taemo, sehingga dia pun berpindah posisi duduknya untuk sedikit menghalangi pandangan Taemo melihat hujan.
뭐예요? 태무 씨 옆자리 앉고 싶어서. 오늘 여부장님이랑 개차장님이 진짜 심하게 다투셨고. 하여튼 그래가지고 누구 편을 들 수도 얼마나 열심히 말을 했는지 저는 그런 상황이 진짜 너무. Rupanya Taemo pun menyadari kalau sejak dari berangkat kencan, Shinhari selalu berusaha untuk membuatnya terhindar dari hujan. Dan saat hujan telah reda, mereka pun pulang berjalan kaki. Taemo lalu bertanya sejak kapan Shinhari tahu tentang traumanya. Sebenarnya Taemo ingin menceritakannya kepada Shinhari, tapi dia tidak berani. Bahkan hingga saat ini, karena itu adalah kelemahan terbesarnya. 마음 상했으면 다시 한번 미안해요. 그게 아니. 내 약점을 어떻게 설명해야 덜 구차해 보일까 싶어서요. Saat akan pulang, Taemo bermaksud untuk mengantar Shinhari. Namun Shinhari menolaknya karena dia sudah janji dengan Yunseo untuk bertemu. Mereka pun akhirnya berpisah. Namun Shinhari nampak seperti bersedih memikirkan sesuatu selepas kepergian Taemo. Dan ternyata dia bertemu dengan kakek Dago yang juga ternyata sudah mengetahui identitas Shinhari adalah Shin Geumhui. Kakek Dago mulai menanyakan tujuan Shinhari mendekati Taemo. Sementara itu Taemo yang juga baru mengetahui pertemuan Shinhari dengan kakeknya nampak sangat kaget dan berusaha untuk menghubungi Shinhari, namun tidak juga diangkat oleh Shinhari. Sehingga bergegas dia menuju ke tempat di mana Shinhari bertemu dengan kakeknya. 안 받는 거야. Beralih lagi ke Shinhari, tidak jelas apa yang sudah dibicarakan, tetapi kakek Dago meminta Shinhari untuk tidak menemui Taemo lagi. Shinhari mencoba memberikan penjelasannya, tapi tiba-tiba Sunghun mengabarkan tentang kecelakaan yang menimpa Taemo. 누가